Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Melisna Putri Medeva dengan NIM 232201149. Saya dari Universitas Nias, Fakultas Ekonomi dengan Prodi Manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan metode simplex dengan kasus minimasi atau meminimumkan. Nah, saya akan menjelaskan sedikit metode minimum ini. Metode simplex digunakan untuk menyelesaikan optimasi, melibatkan 3 variabel atau lebih dengan menggunakan metode dengan bantuan tabel. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dengan metode simplex ini. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dengan penyelesaian metode simplex. Nah, nilai kanan fungsi kendala harus positif. Apabila terdapat negatif, maka dikalikan dengan -1. Selanjutnya, fungsi kendala dengan lebih kecil diubah ke sama dengan simplex. Baik, saya akan melanjutkannya. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan. Di sini sudah ada soal dan saya akan sudah mengerjakannya langsung. Nah, di sini saya meminimumkan dengan nilai min 3x1 tambah x2 tambah x3. Sedangkan kendala pertama x1 kurang 2x2 tambah x3 lebih kecil 11 dengan nilai kendala 2 min 4 x1 tambah x2 ditambah x2 tambah 2x3 lebih besar ketiga. Kendala ketiga yaitu 2x1 dikurang x3 sama dengan -1. Nah, teman-teman, langsung saja saya akan menjelaskan mulai dari kendala pertama, x1 dikurang 2x2 ditambah x3 lebih kecil 11. Nah, ini ya. Nah, sama dengan ini didapat dikarenakan lebih kecil ini diubah dengan sama dengan dikarenakan seperti yang saya sampaikan tadi, lebih kecil dalam bentuk umum diubah menjadi persamaan dengan ditambah slack. Nah, itu x. Jadi dengan hasilnya x1 kurang 2x2 tambah x3 ditambah slack 1, ini dijadikan slack 1 sama dengan 11. Oke, kita akan mengerjakan kendala kedua, yaitu kita masukkan soalnya min 4x1 tambah x2 ditambah 2x1 lebih besar 3. Nah, di sini ini bentuknya. Nah, karena ini lebih besar, kita ubah menjadi lebih kecil. Ini lebih kecil dengan dikalikan -1. Oke, kita akan hitung 4x1 kurang x2 dikurang 2x3 lebih kecil -3 sama dengan dikali slack ditambah slack 4x1 dikurang x2 2x3 ditambah slack 2, ini yang slack 1, ini slack 2 sama dengan -3 dikali -1 dan ditambah dengan inisial R. Nah, oke, selanjutnya di sini sekarang kita akan hitung hasilnya. Menghitung hasilnya yaitu min 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 dikurang x2 ditambah x1 sama dengan 3. Nah, teman-teman, ini hasil ini didapat dengan perkalian yang satu. Semua kendala 2 ini
dikalikan dengan min 1 sehingga mendapatkan nilai seperti ini. Oke, kendala ketiga, kita akan masuk di kendala 3. Kita masuk 2x1 dikurang x3 sama dengan min 1. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya jika nilai kalinya min 1 seperti ini, dikali dengan min 1 ditambah dengan inisial R, maka hasilnya min 2x1 tambah x3 tambah R2 sama dengan 1. Nah, setelah kita mendapatkan nilai kendala, sekarang kita masuk pada fungsi tujuan. Ini minimumkan, kita akan masukkan di sini min 3x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah dengan ox1 ditambah ox2 ditambah mr1 ditambah mr2. Maka Z sama dengan min 3x1 tambah x2 ditambah x3 ditambah mr1 ditambah mr2. Mengapa tidak memasukkan ox1 ox2? Dikarenakan ox1 tidak ada nilai, maka kita akan eliminasi. Nah, di sini saya sudah menandainya sehingga seperti ini. Nah, kita akan memasukkan nilai R1, dia akan berpindah ruas ya teman-teman, dari nilai kanan 3 menjadi ke depan 3 tambah x4x1 kurang x2 dikurang x3 ditambah x2. Ini berbeda dari negatif menjadi positif. Oke, nilai R2 ini nilai kanannya positif 1 ditambah 2x1 dikurang x3 nih. Nah, lanjut x3 tambah x3 tambah m, kita masukkan m1 3 tambah 4 x1 dikurang x2 dikurang 2x3 ditambah x2 ditambah m, dimasukkan R2 tadi m dalam kurung 1 tambah 2x1 dikurang x3. Sini selanjutnya Z sama dengan min 3x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah g3m ditambah 4m x1 dikurang mx2 dikurang 2mx2 kali 3 ditambah mx2 ditambah m ditambah 2mx1 dikurang mx3. Nah, di sini sudah saya kolom-kolomkan di sini. Maksudnya di sini itu menyamakan variabel yang sama. Min 3x1 sama dengan 4mx1. Nilai variabel belakangnya x1 dengan 2mx1. x2 x2. Lalu di sini di variabel yang sama itu mx23 tambah mx3. Oke, selanjutnya kita masukkan nilainya. Ini cara mendapatkan 3 tambah 6x1 ini tambah ini dimulai dari min 3 dikali dengan 4mx1. min 3 tambah 4mx1 ini min 3 mx1 ditambah mx1 ke 6 mx1 ditambah dengan m ditambah 1 mx2. Pokoknya semua pokok ini didapat dari perhitungan perkalian dari sini yang sudah saya kolom-kolomkan ini, yang sudah kita akan gabungkan saja. Oke, jadi Z sama dengan 3 kurang 6 mx1 ini berpindah ruas dari positif menjadi ke negatif. Lalu dalam kurung min 1 ditambah mx2 ditambah min 1 ditambah 3 mx3. Nah, dari positif ke negatif dikurang ms2 sama dengan 4m.
teman-teman, setelah kita mendapatkan nilai dari fungsi kendala dan fungsi tujuan Z, maka kita masuk pada tahap tabel. Nah, di sini saya sudah mengerjakan tabel variabel dasar X1, X2, X3, S1, S2, R2, R1, R2, nilai kanan dan indeks. Nah, ini kita akan buat fungsi tujuan Z. Fungsi kendala tadi A, B, C. Nah, kita dapat dari nilai ini tadi 3 dikurang 6M, ini 3 dikurang dengan X2 juga, X1 min 1M, ini min 1M, min X1 tambah 3, X1 tadi 0, X2M, R1 0, R2 0, dan nilai kanan pada tabel ini didapat dari fungsi kendala 4M nilai Z 4M, yang 11 didapat dari kendala pertama. B nilai kanannya 3, dari kendala 3 1. Oke teman-teman, sekarang kita akan mencari kolom kunci. Nah, kolom kunci itu yaitu nilai baris Z terkecil, yaitu min 1, yaitu min 1 ditambah 3M. Nah, ini dia. Oke, ini sudah. Setelah kita mencari kolom kunci, kita akan mencari baris kunci, yaitu baris kunci. Cara mencari kolom kunci tadi yaitu dengan menentukan nilai baris Z terkecil, yaitu X3 tadi. Nah, sekarang mencari baris kunci yaitu nilai kanan. Nilai kanan dibagi dengan kolom kunci, yaitu 11 dibagi 1, 11, 3 dibagi 2 sama dengan 1 dibagi 1 sama dengan 1. Nah, kita akan mencari indeks terkecil. Indeks terkecil pada indeks ini yaitu 1, yaitu 1 ini, maka baris kuncinya ini di bawah BK. Nah teman-teman, setelah kita mendapatkan kolom kunci, maka selanjutnya kita akan mencari angka kunci. Angka kunci dicari dengan perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci, yaitu 1 pertemuan 1. Setelah kita mendapatkan ini, kita akan masuk pada baris baru kunci. Nah, mencari baris baru kunci ini, kita akan mencari seperti yang tadi, kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci. Sebelumnya dulu, cara mendapatkan ini, nilai Z ini, yaitu kita masukkan nilai dari variabel Z tadi, 3 ditambah 6M dikurang dalam kurung min 1 ditambah 3M dikali dengan kolom kunci dan dikali dengan baris kunci min 2, yaitu dapat min 1. Demikian juga dengan pada X2 didapat dari min 1M dikali dengan kolom kunci dikali dengan baris kunci, hasilnya min 1 tambah M. Begitu juga selanjutnya teman-teman, kita akan mengalihkan semuanya dari sini, kolom kunci, baris kunci, sehingga mendapatkan nilai yang demikian. Nah, mencari kolom kunci, pada baris kunci kita akan menentukan nilai yang paling terkecil, yaitu min 1M min X2. Maka ini adalah
kolom kunci. Setelah kita akan mencari baris-baris kunci sama seperti tadi, yaitu nilai kanan dibagi dengan kolom kunci, yaitu 10 dibagi min 2 sama dengan 5, 1 bagi 1 sama dengan 1, 1 bagi 0 ya 0. Nilai kanan ini didapat juga seperti yang tadi, seperti yang kanan, 1 tambah n tambah 10, 1. Oke, angka kunci, kita akan mencari angka kunci, yaitu perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci, yaitu 1. Sehingga ini disebut dengan baris baru kunci. Nah, kita akan, setelah kita mendapatkan ini baris kunci, kita lihat apakah masih ada nilai negatif di baris Z. Apabila ada, maka pembuatan tabel masih berkelanjutan. Namun jika tidak, maka stop sampai di sini. Nah, di sini masih ada nilai negatif, itu min 1 ditambah M. Masih ada ya di sini. Maka kita akan membuat tabel lagi seperti ini. Saya sudah membuatnya lagi tabelnya. Tabel ini sudah tabel ketiga. Ini 1, ini 2, dan ini ketiga. Karena di tabel kedua masih ada nilai negatif. Nah, di sini ini tuh pengertiannya sama seperti yang tadi itu. Kolom pertama kunci, baris kunci, dan dua kunci. Nah, di baris kunci ini kolom kunci kita menentukan nilai terkecil. Nah, nilai menentukan baris terkecil itu yaitu dibagi dengan kolom kunci dan angka kunci dengan perpotongan dari kolom kunci dan baris kunci. Saya sudah mengerjakan ya teman-teman. Kalau saya tidak ada lagi nilai variabel negatif, maka sudah cukup sampai di sini untuk pengerjaan tabel. Nah, setelah itu sudah mendapatkan fungsi kendala dan pengerjaan tabel. Jadi di hasil dari fungsi tujuan, yaitu ini, jadi hasil fungsi. Nah, setelah itu teman-teman, setelah kita mengerjakan fungsi kendala pada tabel, jadi hasil fungsi tujuannya itu di sini saya sudah tulis juga, min 3x1 ditambah x2 ditambah x3 sama dengan min 2. Nah, ini min 3x1 tambah x2 tambah x3 ini berasal dari meminimumkan tadi ya soalnya, dan min 2 didapat dari kanan baris Z. Jadi min 3 4 ditambah 1 kali 9. Nah, 4 dan 9 ini dapat dari nilai kanan yang terakhir. Nah, langsung dikalikan. 3 kali 4 12 ditambah 1 tambah 9 10 sama dengan min 2. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Saya sudah mencapai semua hasil fungsi tujuan.